Bab 14. Solusi terbaik. Baru saja melepas sabuk pengaman dari tubuhnya, suara ketukan di pintu membuat Jafir seketika menoleh. Dalam pikirannya, orang yang mengetuk itu pasti adalah Apip. Sepupunya itu pasti menyadari kedatangan Jafir karena mengenali mobil yang biasa ia kendarai. Azalia, mata Jafir melebar. Ia sampai bingung harus berbuat apa. Melihat keberadaan perempuan itu, Jafir sadar jika Azalia sengaja bersembunyi dan membuat suasana gaduh, sehingga Jafir bergegas datang. Sepertinya Azalia memaksanya yang enggan bertemu dan bicara dengan Azalia untuk datang sekarang. Tak dipungkiri ia balik sikap kalemnya. Azalia adalah perempuan yang nekat. Dan sekarang Jafir jadi kelabakan sendiri. Di waktu yang sama, Jafir kembali dikejutkan oleh suara ponselnya yang menyala. Rupanya Bapak Azalia yang tadi tidak mengangkat panggilan saat Jafir menghubunginya. Merasa lebih baik memilih mengangkat panggilan lebih dulu. Ia pun mengabaikan Azalia sementara. Toh Jafir juga tak tahu harus bicara apa padanya. Tak peduli ketika Azalia mengetuk pintu kaca mobilnya lagi. Apalagi melihat di belakang perempuan itu Apip sudah berdiri dengan siaga. Tampaknya Apip juga belum lama menemukan wanita cantik berbadan dua itu. Kalau tidak, seharusnya sejak tadi dia menghubungi Jafir dan dia tak perlu bertemu Azalia seperti ini. Azalia sendiri melihat Jafir sibuk bicara dengan orang di telepon. Ia menyerah dan berhenti mengetuk pintu mobil mantan suami dan kini menjadi kakaknya itu. Ia ingin bersabar menunggu, yakin kalau nanti Jafir pasti akan mau bicara dengannya. Kalau tidak, untuk apa dia datang ke sini sekarang? Semua pasti karena khawatir padanya dan anak dalam kandungannya. Dan perasaan Azalia pada pria itu masih sama, sangat mencintainya. Halo, assalamualaikum Pak. Jafir mengangkat panggilan dari pria yang menjadi mantan kekasih ibunya, sekaligus ayah dari mantan istrinya. Ya, setelah melihat hasil tes DNA itu, Jafir tak perlu menceraikan Azalia, karena pernikahan di antara mereka secara otomatis terlepas. Dan mereka sekarang tak punya hubungan apa-apa lagi selain mantan suami istri. Ya, Jaf, ada apa? Tumben ini. Pertanyaan Bapak Azalia membuat Jafir kesal. Dia memang dulunya sangat menghormati pria paruh-baya tersebut. Namun, fakta bahwa masa lalunya telah menghancurkan pernikahannya dengan Azalia sekarang. Yang tersisa hanya kemarahan dan rasa muak tak bertepi. Anda tidak perlu bicara manis begini pada saya. Rahang pria tampan itu mengeras. Ucapan Jafir menekan seolah tanpa alasan bagi pria di seberang. Dan tentu saja pria tua itu bingung. Kenapa Jafir tiba-tiba bersikap seperti ini? Apa ada masalah? Apa Ajali membuat kamu marah, nak? Pria itu masih tak mengerti dengan sikap menantunya. Hubungan saya dan Azalia sudah berakhir karena Anda dan mama saya, Pak. Jadi tidak perlu menanyakan kesalahan Azalia. Dia korbannya di sini. Dia yang paling hancur. Kami harus berpisah walaupun dia mengandung anak saya. Jafir meremas ponsel yang ada di tangannya karena tak mengerti bagaimana caranya melampiaskan emosi dengan benar. Apa? Apa maksud nak Jafir? Mana Azalia? Bapak ingin bicara. Pria tua itu mencari Azalia karena menurutnya bisa memperjelas apa yang terjadi. Sudahlah Pak, saya menghubungi Anda karena meminta tanggung jawab Anda membantu kami keluar dari situasi aneh ini. Bapak ingat-ingat saja sekitar 26 tahun lalu, apa yang Bapak lakukan dengan wanita bernama Rania. Dan Rania itu adalah mama saya. Begitu juga dengan Bapak. Bapak adalah bapak biologi saya. Jafir menjelaskan dengan perasaan getir. Sebelum akhirnya menutup panggilan, ia merasa sudah menyampaikan apa yang harusnya disampaikan sekarang. Tak peduli apa yang telah
setelah ini terjadi. Setidaknya sumber masalahnya mau ikut campur untuk mengatasinya, karena bahkan Japir sendiri tidak tega menjelaskan pada Ibu Ajalia yang sangat baik padanya. Wanita itu pasti akan sangat terpukul mengetahui semua, apalagi kondisi Ajalia yang sedang mengandung sekarang. Ajalia tampak antusias melihat Jafir telah selesai bicara dengan orang di ujung telepon yang entah siapa. Yang jelas kini dia punya kesempatan untuk bicara. Benar saja dugaannya. Jafir menarik gagang pintu dan mobil itu pun terbuka. Mata Ajalia yang masih sembab berbinar karenanya. Sementara Afif, ia tak bisa berbuat apapun selain berdiri dengan tenang di belakang perempuan itu. Baru saja keluar dari mobil, Ajalia langsung menghambur dan memeluk tubuh Jafir erat. Mata pria itu melebar sempurna, begitu juga Afif. "Mas, kita lanjutkan saja pernikahan ini. Aku tidak akan kuat berpisah dengan Mas Jafir." Ajalia bicara begitu saja, meluapkan apa yang hatinya rasa dan tahan sejak tadi. Semua wanita pasti akan merasa di posisi Ajalia. Berat jika harus berpisah dengan pria yang baru hitungan bulan menikahinya. Akan tetapi, akalnya pasti menentang keinginan tersebut. Japir menghela napas berat lalu mendorong sedikit tubuh wanita cantik itu. Ia tahu apa yang Ajalia rasakan, begitupun dengan apa yang Jafir rasa. Kalau saja boleh, ia juga tak mau berpisah dan meneruskan perpisahan ini. "Ajalia, kuatlah, bukan ini hal yang benar," tandas Jafir. "Seperti apa yang benar, Mas? Apakah benar jika kita berpisah padahal sering mencintai? Apa benar anak dalam kandunganku kehilangan ayahnya? Bagaimana aku akan menjalani hidup tanpa kamu, Mas? Jika ini salah, kenapa Allah bertemukan kita sampai kita menikah dan akan punya anak?" Ajalia tak bisa menerima keputusan yang Japir buat. "Tenanglah Ajalia, istighfar, kamu bukan wanita seperti yang ku kenal." Bagi Jafir, gadis yang dulu membuatnya jatuh cinta adalah seorang gadis idealis yang mengerti dan memperjuangkan keyakinannya sebagai seorang muslimah. Meneruskan pernikahan sama saja dengan terus melakukan perzinahan dalam hidup mereka. Kali ini Japir harus bersikap paling dewasa di antara yang lain, terutama Azalia. Gadis yang ternyata memiliki sisi lemah jika berkaitan dengan pernikahan dan pria yang dicintainya. "Tak enak meninggikan suara kamu di sini. Ayo kita pergi." Pria itu membuka pintu dan menarik lengan Azalia. Sementara itu ia meminta Afif untuk mengikuti. "Afif, tolong ikut kami. Aku ingin bicara serius denganmu." "Ya." Sepupu Jafir yang sedari tadi diam itu mengangguk. Ia membawa mobilnya sendiri dan mengikuti Jafir yang sudah bergerak meninggalkan masjid dan mencari kafe terdekat yang tampak tenang untuk bicara. Sekitar 5 menit mobil mereka bergerak. Akhirnya Jafir membelokkan kuda besi itu ke sebuah halaman luas. Bangunan yang tampak dihiasi interior yang memberi kesan klasik bagi pengunjung. Sementara di dalam mobil itu Jafir juga masih bingung akan bicara apa. Ia merasa sudah mengatakan semua pada Azalia bahwa mereka tak mungkin bersama lagi. Begitu juga dengan Azalia, dia bisa mendengar dengan jelas bahwa tadi Jafir menolak usulnya, yang dia sendiri sadar apa yang diusahakannya adalah hal gila yang harus ditolak. Setelah memarkirkan mobil, mereka bertiga pun masuk memilih meja di ujung ruangan, yang jauh dari pengunjung lain agar obrolan mereka tak terdengar. "Duduklah." Japir meminta Azalia yang masih tampak ragu untuk duduk. Di mata Afif sendiri bahkan lebih dulu duduk di samping Japir. Azalia pun duduk, berusaha tenang, walau dalam hatinya tak juga tenang. "Azalia, tadinya aku hanya ingin bicara dengan Afif karena tak tahu bagaimana caranya bicara denganmu. Tapi sepertinya aku juga harus bicara padamu." Japir memulai obrolan seriusnya. Sementara itu Afif pun juga Azalia terdiam menyimaknya. Azalia menyeka lagi air mata yang jatuh ke pipinya sendiri.
Ia tahu pembicaraan ini akan membunuh semua harapannya pada Zafir. Walau begitu, ia penasaran apa yang akan Zafir lakukan untuk mengatasi masalah mereka. Dia tahu Zafir adalah pria baik yang tak mungkin meninggalkannya dan bayi mereka begitu saja. Bicaralah, Jab, apa yang bisa kubantu? Apip tak sabar mendengar apa rencana Japir sekarang. Japir menoleh menatap dalam pada Apip lalu pada Azalia yang masih sibuk menyeka air matanya. Tolong nikahi Azalia dan jaga anak kami untukku, Vip. Japir bicara lugas tanpa keraguan sedikit pun. Azalia sontak mendongak karena terkejut, begitu juga Apip yang sama terkejutnya. Bersambung.